Jika video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa subscribe. Selamat datang di channel Worth.com. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana cara kita mencabut HSF atau kipas prosesor AMD, di mana banyak kejadian tercabut dengan prosesornya ya. Sebelumnya ini saya ada contoh mainboard prosesor yang masih terpasang dengan RAM-nya. Di contohnya ini motherboard AM4. Ini berlaku juga untuk motherboard AM3 atau AM3 Plus atau AM2 ya. Kita cabut dulu RAM yang terpasang. Lalu kita longgarkan atau kita buka baut-baut yang terpasang, baut HSF-nya untuk model HSF seperti ini ya. Kenapa tadi saya cabut RAM-nya? Nah, ini kita kan gak boleh mencabut ke atas sebenarnya, tidak bisa. Nanti akan tercabut dengan prosesornya. Melepaskan RAM itu fungsinya apabila di sebelah sini ada elko atau kapasitor yang tinggi dan mengganjal. Jadi kita saat melepaskan kan harus menggeser sebenarnya, tidak langsung dicabut ke atas. Jadi kita bisa geser ke arah RAM, ke kanan itu, makanya RAM-nya kita lepaskan seperti ini. Nah, jadi jangan langsung dicabut ke atas, digeser, geser, geser, geser. Nanti dia terlepas seperti ini. Mencabutnya jangan kita angkat langsung seperti ini. Nanti dia biasanya tercabut dengan prosesornya kalau begitu. Lepaskan dulu baut-bautnya semua, longgarkan, udah lepas semua, baru kita geser seperti ini. Nanti lama-lama dia akan terlepas. Geser sambil agak diangkat, geser, diangkat sedikit, nanti dia lepas sendiri. Jadi jangan langsung dicabut ke atas gitu. Nah, begitu cara yang aman untuk melepaskan kipas prosesor atau HSF AMD supaya tidak menempel pada HSF-nya. Oke teman-teman. Nah, bagaimana dengan kejadian apabila prosesornya sudah menempel? Ini contohnya saya ambil di motherboard prosesor di AM3 Plus. Seperti ini, dia menempel di permukaan heatsink prosesornya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman harus hati-hati dalam melepaskannya. Selama prosesornya atau pin prosesornya ini tidak ada yang bengkok, ini sebenarnya masih aman. Kita perhatikan cara melepaskannya ini. Kita pegang pinggir-pinggirnya, jangan sampai menekan ke jarum prosesor si jari kitanya supaya tidak bengkok pada pin prosesornya atau jarum prosesornya. Kita pegang sudut-sudutnya bisa, pinggir-pinggirnya, hati-hati supaya tidak membengkokkan si pinnya. Lalu kita geser atau kita putar seperti ini. Jadi tidak langsung dicabut, diputar sambil digeser ke pinggirin gitu, seperti ini. Hati-hati jatuh saat sudah terlepas ya. Yang penting ini pin prosesornya kalau nggak ada yang patah atau nggak ada yang bengkok, kita masih bisa pakai dan biasa bekerja dengan baik. Nah, masalahnya pada saat kita mencabut itu kebanyakan terjadi bengkok karena saat kita mencabut tidak selalu ke atas seperti ini. Kadang-kadang ketarik ke bawah, ketarik ke atas, atau ketarik ke samping teman-teman seperti ini. Itu yang menyebabkan pin prosesor di AMD ini bengkok atau patah saat tercabut bersamaan dengan kipas prosesornya. Begitu teman-teman. Kalau bengkok kita luruskan masih bisa aman, oke-oke aja. Cuman kadang-kadang saat bengkok kita luruskan itu dia malah jadi patah. Itu maka prosesornya nggak akan bisa kita pakai atau rusak. Nah, gimana kalau misalnya prosesornya nempelnya merekat banget di heatsinknya ini? Maka kalau misalnya terlalu nempel, biasanya karena pastanya udah terlalu kering, jadi dia nempelnya kenceng. Kita pakai bantuan cairan pelumas seperti ini. Contohnya saya pakai ini juga bisa. Ini kalau nggak salah cairan pelumas rantai ya. Dengan pipet atau sedotannya itu kita bisa semprotkan ke sela-selanya. Tapi hati-hati jangan sampai prosesornya jatuh ya pada saat kita mau melepaskan. Jadi posisinya harus begini nih. Nah, sambil ditahan itu kita semprotkan ke pinggiran-pinggirannya. Kalau dirasa sudah bisa bergerak atau udah mulai licin, kita bisa putar lagi. Jangan dicabut teman-teman, ingat ya, diputar sambil digeser. Nah, hati-hati pada saat sudah terlepas, jangan sampai lepas jatuh dari tangan, nanti jatuh bengkok atau pada patah lagi semuanya jarum di prosesornya. Cairannya ini bisa kita pakai cairan pelumas atau bisa pakai kontak cleaner seperti ini, Rexco atau kontak cleaner seperti ini bisa, atau alkohol juga bisa. Setelah misalnya kita
semprotkan. Kalau memang terpaksa harus pakai bantuan cairan itu, kita bisa keringkan dulu si pin prosesornya nih. Bisa pakai hair dryer juga atau dijemur juga bisa. Sebelum dipakai lagi, pastikan sudah kering dulu. Kalau enggak nanti bisa konslet. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita di video kali ini. Mudah-mudahan semuanya apa yang saya jelaskan bisa diterima dengan jelas, didengar dengan jelas, dan bermanfaat buat teman-teman. See you next time.